ajarin tentang sampah. Baik, kita lihat dulu ya video tentang sampah. Yo, silakan kalian perhatikan video ini. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuat sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuat sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan antara sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin, dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusik dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Baiklah, tadi kalian sudah melihat video yang Ibu tayangkan, ya. Jadi Ibu hanya mengulang kembali. Tadi di situ ada tentang sampah. Sampah tadi apa, Nak? Sampah adalah sisa dari bahan makanan atau yang sudah tidak terpakai. Itu disebut sampah. Nah, sampah itu ada berapa jenis? 3. Yo, sampah apa saja? Ya. Nah, di sini ya, kita yang sering melihat sampah non-organik di lingkungan sekolah kita. Ya kan? Contoh, di sini Ibu akan beri contoh. Ini yang sering ada sampah di lingkungan sekolah. Ya kan? Nah, kalau kita mungkin di rumah itu beda lagi bentuk sampahnya. Sampah apa dari rumah? Sampah organik. Ya, sampah organik itu biasanya sisa-sisa dari makanan, sisa-sisa dari masakan, sisa-sisa dari orang tua mau masak itu kan mengupas semua bahan-bahannya. Misalkan yang buah-buahan, mengupas jeruk, ada kulit jeruk. Mengupas melon, ada kulit melon. Nah, sampah itu lama-lama membusuk. Ya, kalau organik sampahnya membusuk. Ibu tanya, sampah yang Ibu pegang contohnya apa? Contoh sampah
non-organik. Nah, non-organik inilah sampah yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena sampah yang non-organik inilah sampah yang tidak bisa diurai. Ya, dia menjadi sampah. Ya, lama sekali ini mau menyatu sama tanah puluhan tahun. Ya, nah kalau semua lingkungan kita terdiri sampah non-organik, bisa nggak nak kita nanam tumbuh-tumbuhan? Tidak. Ya, nah ini memang baru, tapi lama-lama kan ini akan berubah, yang penyot lah, ya kan? Nah lama-lama kalau penyot menyatu dengan tanahnya udah bercampur sama bekas plastik, ya ada apa ini? Resek ini. Nah itu akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Ya, jadi inilah di sini. Kenapa ibu beri contoh ini? Karena sampah inilah yang tidak bisa diurai. Bisa nggak dimanfaatkan untuk yang lain? Bisa. Contohnya untuk apa? Bisa kita loba jadi celengan. Mau ganggu tempat pensil banyak. Ya, betul. Ya, jadi sampah non organik ini. Ya, kalau ada kalian temukan di sekitar rumah atau di sekolah, tolong dikumpulkan. Karena sampah non organik ini bisa menghasilkan apa? Uang, cuan untuk pinter. Ya, ya dengan cara kita olah kembali. Ya, bisa tadi dari tempat pensil, celengan, terus mobil-mobilan. Ya, banyak lagi yang lainnya. Sedangkan sampah organik itu bisa kita jadikan pupuk. Ya. Pupuk apa yang dari sampah organik namanya? Kompos. Ya, dari yang sudah membusuk. Ya. Nah, itu lama-kelamaan jadi pupuk. Nah, manusia juga punya nggak? Yang apa yang dari ditimbulkan oleh manusia yang bisa menjadi pupuk? Iya, itu diolah di pabrik bisa menjadi bahan gas. Ya nak? Bisa, ada pengolahannya. Terus tadi sampah ini apa dari kotoran hewan? Ya, kotoran hewan apa sampahnya? Apanya hewan? Kotorannya hewan. Dari kotoran kuda, sapi, kerbau, ayam, itu semua bisa jadi pupuk. Nah pinter, ada yang jawab untuk anak. Yuk kita hapus untuk anak itu, siapa namanya? Yuk kami tepuk tangan. Karena kita menemukan ya, pupuk apa yang berasal dari kotoran hewan. Pupuk kandang, pinter. Nah kalau di desa mungkin ya nggak heran lagi. Cuman di sini mungkin melihat kotoran hewan jijik. Tapi kalau di desa sana tidak ada jijik. Karena itu untuk bisa pupuk mereka. Bukan langsung kotorannya itu dijebar, bukan. Ya. Jadi itu misalkan pohon ya diberi lingkaran. Di lingkaran itu maksudnya dipacul, bikin kayak siling kecil. Disitulah akan ditaburi yang pupuk kandang. Ya. Nah itu. Jadi jangan heran kalau kamu ke desa kok tumbuhannya subur-subur. Ya, karena itu dimanfaatkan oleh orang desa. Tapi kalau yang udah ke kita ini udah diolah. Pupuk kandangnya sudah melalui pengolahan. Jadi mau megang pupuk juga kita nggak risik, nggak jijik karena sudah diolah. Ya, baiklah. Dari yang ibu terangkan tadi, ada tidak yang belum paham? Ada apa? Nggak apa-apa. Ya, apa tadi? Yang nggak ngerti apa? Sampah nuklir tadi itu ya sampah bekas bahan-bahan produk itu nah. Itu sampah nuklir. Sekarang contoh negara mana yang tren? Itu banyak sampah nuklirnya. Ya, di situ bisa kita lihat. Karena kita di sini tidak terjadi seperti itu, nah di sini tidak ada. Ya, itulah sampah nuklir. Terus ada lagi nah, tadi B sampah B3. Contohnya apa sih?
Itu namanya sampah B3. Bisa nggak diolah? Bisa didaur ulang. Kita bawa ke pabriknya. Ya. Sedangkan ini saja tadi bisa diolah. Ibu pernah baca di majalah bahwa bekas botol ini ya diolah di pabrik bisa jadi rambutnya Barbie, mainan Barbie. Ya, mainan Barbie itu kan cantik, rambutnya bagus. Ternyata dari bekas-bekas botol bekas diolah di pabrik bisa. Nah sekarang Barbie itu satu mainan berapa? 100.000 lebih. Nah kita daur ulang bisa menghasilkan uang. Ya kalau kita di sekolah mungkin kita daur ulang dengan cara kita membuat P5 tadi, membuat patungan, membuat tempat pensil, ya. Nah, baiklah. Dari penjelasan ibu akan memberikan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok yang sudah kalian bentuk. Ada kan tugas kelompok? Sekarang kita ibu tanya, ini fase apa? Fase B. Coba kita sekarang buat kelompok yang biasanya. Kelompok yang udah ditentukan. Mana? Ini kelompoknya mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Dan? Yuk. Nanti akan ibu beri tugas. Kamu tadi sudah mengamati video. Apa saja yang ada di video tersebut? Ya silakan, kelompok yang mana? Berat. Dengarkan. Ya. Yuk. Salin dulu di buku tulis kalian apa yang tadi ditayangkan di video. Itu apa tadi? Kan sudah ada itu perwakilannya Dewa itu. Ya, kelompoknya tulis. Nanti setelah rapi di situ, ibu kasih lembarannya. Ya, lembaran untuk kalian salin sebagus-bagusnya tulisan. Mungkin sekarang kalian karena tadi dari tayangan ini pendapat ini dari teman beda-beda. Nanti kalian satukan. Nanti ibu kasih lembar kerjanya untuk menyalin yang kamu tulis tadi. Paham? Ya, silakan. Ya, yang tadi video apa itu? Satu kelompok satu, yuk salin di sini. Itu buat disalin kalau udah selesai Ya. tulis, nanti disalin yang rapi. Nanti salin di sini. Salin. Salin nah. Bukan nanti nyesek ini kalau tiduran. Maaf lah bentuknya. Coba salin aja. Salin ke sini. Yuk salin silakan salin ke sini. Bikin nama kelompoknya. Sini yang udah selesai. Sini yang udah selesai. Yang sudah selesai. Kelompok tua coba masuk. Sini depan. Apa yang tadi kamu tulis? Ayo. Di Ya, sini dibaca. Baca. Baca yang tadi kamu tulis. Ya, baca. Sini jangan di mana. Baca. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang tidak berhubungan dengan cara alami dalam proses campur tangan manusia untuk keseluruhan. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah organik. Sampah bisa diolah dari suatu yang bermanfaat. Yuk, terima kasih. Kelompok mana lagi udah selesai tadi? Yang mana? Yuk, silakan depan dibaca.
Ini jenis sampah organik. Berdasarkan jenis sampah organik dapat digunakan sampah lain sampah organik dasar. Sampah organik dasar. Sampah organik ada dalam sampah organik dan banyak jenis sampah lain. Ada sisa sayur dan pisang, buah yang busuk, bawang dan sebagainya. Terima kasih. Kelompok yang ada lagi yang kelompok yang sudah tadi selesai? Mana? Ya, mana? Inara, maju. Kelompok berapa Inara? Yuk, sini nak. Ya, kita kelompok 6 ya. Tapi bisa diolah kembali dari jenis sampah yang bermanfaat. Yang lain tolong dengarkan dulu Inara. Yuk, terima kasih. Yuk, kita kasih hapus kelompok yang sudah maju. Yuk. Terima kasih. Ya. Jadi hasil yang kamu amati lewat video sudah kamu bisa simpulkan bersama kelompok. Sudah 3 kelompok yang maju. Terima kasih sekali. Jadi pada dasarnya sampah itu ya bisa diolah, organik maupun non organik semuanya bisa diolah ya. Ada yang bisa menjadi pupuk kandang itu untuk kotoran hewan, ada yang bisa kompos itu dari sisa makanan-makanan busuk, dan bisa juga yang didaur ulang non organik bisa jadi bermacam-macam. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin nanti di evaluasi kedua kita akan ketemu lagi. Yuk, Ibu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Profil Pancasila, salah satunya kreatif. Kamu nanti akan Ibu lihatkan video cara-cara membuat mendaur ulang sampah plastik. Ya, bagaimana sih? Nah, kita membuat apa? Nanti ada di video ini. Ntar setelah itu kita praktekkan. Paham? Ya, silakan Pak. Dari galon di mineral.
video cara kita mendaur ulang barang-barang bekas seperti galon bisa, ada juga bikin pot bunga, bikin yang lainnya juga ada, ya. Yuk, satu lagi ada, bukan bikin bunga ya Pak? Coba bikin bunga ya, membuat bunga ini untuk biasanya anak perempuan sukanya bunga. Jadi nanti ada dari botol plastik. Ya, biasanya ada yang dari botol plastik, ada yang dari tutup botol plastik. Oh, ini dari tutup botol plastik. Nanti berkelompok, masing-masing kelompok ya, seperti yang dipraktekkan dari video tadi. Dan nanti kamu mengambil kesimpulan buat itu gunanya tuh apa sih? Ya, bahannya yang bisa dibuat apa dari apa saja sih yang barang bekasnya? Ya, jadi nanti ada penugasan per kelompok. Ya, tentang video yang tadi kalian lihat. Nah, baiklah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, jadi kesimpulannya barang bekas ya, sisa yang sudah terbuang itu bisa diolah kembali. Ya, kalau kita punya keterampilan. Ya, bisa diolah kembali. Contohnya tadi apa saja barang bekasnya? Yuk, galon, terus tutup botol. Apa saja yang bisa diolah nah bekas? Hah? Botol plastik. Kantong plastik bisa bikin bunga ya? Ya. Baiklah, nanti masing-masing kelompok nanti akan diberi tugas sesuai video yang kalian lihat tadi. Baiklah, pertemuan kita cukup di sini dulu. Mungkin nanti di sesi yang berikutnya ada lagi, ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa.